Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di channel Kreatif Kelas. Pada video kali ini saya akan coba memberikan ulasan sedikit mengenai profil pelajar Pancasila. Namun sebelumnya mohon dukungannya untuk channel kami ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah mendukung channel kami ini. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan coba belajar untuk memahami dimensi, elemen, dan subelemen pada profil pelajar Pancasila. Ini berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 009-H-KR-2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Baik, kita awali dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa itu profil pelajar Pancasila, dimensi, elemen, dan subelemen. Di mana di sini yang paling atas itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dari profil pelajar Pancasila itu diturunkan menjadi 6 dimensi, dan dari 6 dimensi itu diturunkan menjadi beberapa elemen. Selanjutnya diturunkan kembali menjadi beberapa subelemen, yang nantinya dari subelemen ini akan kita gunakan untuk mengukur ketercapaian murid-murid kita di akhir fase A, B, C, D, E, dan F. Kita awali dari pengertian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, ini adalah sepintas tentang pengertian dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan melihat 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja. Di sini dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua itu mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam itu kreatif. Inilah keenam dimensi dari profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan, agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi dari keenam dimensi ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu. Baik, kita akan bahas tentang dimensi yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini pengertiannya, pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun elemen dari dimensi yang pertama ini ada 5 ya. Yang pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang kelima akhlak bernegara. Kemudian dari elemen ini diturunkan menjadi subelemen ya. Di mana untuk elemen yang pertama yaitu tentang akhlak beragama ini ada 3 subelemen. Kesatu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Kemudian dari elemen yang kedua akhlak pribadi ini ada 2 subelemen, yaitu integritas dan merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Selanjutnya, elemen yang ketiga akhlak kepada manusia. Di sini ada 2 subelemen, yaitu mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, dan berempati kepada orang lain. Selanjutnya, akhlak kepada alam, subelemennya yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan alam sekitar. Dan elemen yang kelima, akhlak bernegara,
Sini ada satu subelemen ya, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Di sini untuk elemennya ada 4 ya. Yang pertama mengenal dan menghargai budaya, yang kedua komunikasi dan interaksi antar budaya, yang ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan yang keempat berkeadilan sosial. Untuk subelemen yang pertama di sini mendalami budaya dan identitas budaya, kemudian mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya, dan menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Dan untuk elemen yang kedua di sini ada 2 subelemen, yaitu berkomunikasi antar budaya, kemudian mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Selanjutnya untuk elemen yang ketiga di sini ada 3 subelemen, yaitu refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian menghilangkan stereotip dan prasangka, dan menyelaraskan perbedaan budaya. Untuk elemen yang keempat di sini ada 3 subelemen. Yang pertama, aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, kemudian memahami peran individu dalam demokrasi. Selanjutnya, dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Di sini ada 3 elemen ya Bapak Ibu, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Untuk kolaborasi subelemennya ada 4, 1 kerjasama, 2 komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, 3 saling ketergantungan positif, dan 4 koordinasi sosial. Sedangkan untuk elemen kepedulian di sini ada 2 subelemen, yaitu tanggap terhadap lingkungan sosial dan persepsi sosial. Kemudian untuk elemen berbagi di sini tidak mempunyai subelemen. Selanjutnya dimensi yang keempat yaitu dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Di sini untuk dimensi mandiri ada 2 elemen. Yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan yang kedua regulasi diri. Untuk subelemen yang pertama di sini mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi dan mengembangkan refleksi. Sedangkan untuk subelemen regulasi diri di sini ada 5 ya, yaitu regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, prestasi dan pengembangan diri, serta rencana strategis untuk mencapainya, kemudian menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, kemudian mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, dan percaya diri, tangguh atau resilient, dan adaptif. Berikutnya dimensi yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Untuk elemennya di sini ada 3. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Untuk subelemen yang pertama di sini mengajukan pertanyaan, kemudian mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Sedangkan untuk subelemen dari elemen yang kedua yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kemudian untuk subelemen yang ketiga di sini merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan selanjutnya dimensi yang terakhir yang keenam yaitu dimensi kreatif. Pelajar kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Di sini ada 3 elemen ya Bapak Ibu, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan yang ketiga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.
Dan untuk dimensi kreatif ini tidak mempunyai sub-elemen ya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini dulu pemaparan dari saya untuk video kali ini. Dan untuk video berikutnya insya Allah nanti kita bahas lebih dalam mengenai profil pelajar Pancasila ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.